Halo semuanya, perkenalkan nama saya Markiano Barus dengan NIM 210306159 dari Peternakan kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan metabolisme dan protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat dan monogastrik dan juga lebih Indonesia. Yang pertama, pada monogastrik pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas, kalifah, terus di dalam ginjar secara mekanis, dan dihidrolis dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas. Kemudian ada empedu serta getah usus proses pencernaan. Ini hanya mampu menghidrolis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Selanjutnya, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu seperti singkong retikulor. Pada bagian ini dari pencernaan. Kemudian yang kedua, pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan poliskarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi piruvat, kemudian asam piruvat yang dihasilkan akan diubah menjadi viva CO2 dan juga CH4. Kemudian yaitu ada proses metabolisme karbohidrat di hati dari begari produk awal dan juga produk akhir metabolisme karbohidrat dalam proses metabolisme karbohidrat. Melakukan fungsi spesifik sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu menyimpan glikogen, mengubah glukosa dan fruktosa menjadi glukosa, dan gluconeogenesis membentuk banyak senyawa kimia. Penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat, ujian hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal, misalnya menyimpan glukogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, kemudian menyimpan dan selanjutnya mengembalikan kembali ke darah bila konsentrasi glukosa dari mulai turun terlalu rendah. Kemudian ada yang ketiga, proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan ke dalam ventrikulus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus, yaitu mengaduk-aduk makanan dan mencampur dengan getah pencernaan yang terdiri dari HCl dan juga pepsinogen. Pepsinogen yang beraksi dengan HCl berubah menjadi pepsin hasil, dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida. Kemudian ada pepton dan peptida. Kemudian selanjutnya penyerapan protein dimulai ketika makanan ada pepton dan peptida. Kemudian selanjutnya penyerapan protein dimulai ketika makanan itu masuk ke dalam usus. Atau terus selanjutnya ada mukosa. Usus terdiri dari lapisan otot licin atau jaringan ikat dan epitel kolumener sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis ini terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir, dan sekresinya membantu untuk melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak virus yang mengandung banyak pembuluh darah dan membentuk limbah kecil. Kemudian lapisan epitel dan menyerap air dan zat-zat makanan sel aborsi. Dan virus merupakan tempat aborsi asam amino secara umum. Asam amino ini setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein mikroba rumen yang tercerna pada
terserap dalam usus serta hasil fermentasi. Kemudian perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam amino. Produk ini sebagian besar akan menghasilkan katabolisme lebih lanjut atau yang disebut dengan deminasi sehingga dihasilkan amonia NH3. Kegiatan di asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino. Walaupun telah terjadi akumulasi amino yang cukup tinggi di dalam rumen, kemudian protein pakan atau NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino. Dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam albumum. Selanjutnya dalam usus kecil stick masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen sekitar 80% spesies mikroba. Rumen mampu menggunakan amonia sebagian sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping itu dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Amonia yang menghasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding komen di bawah sehati dan diubah menjadi urea. Kemudian ada beberapa urea yang memungkinkan kembali ke rumen melalui salipa dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Kemudian yang keempat, ada proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Di dalam rumen protein, pakan akan mengalami hidrolis menjadi oligopeptida oleh enzim proteolit yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida ini selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam. Mikroba rumen oligopeptida ini selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen yang pertumbuhannya terutama oleh bakteri Odesurumino. Bakteri ini mempunyai sistem transport yang mengangkut asam amino ke dalam tubuh bakteri. Odex ruminsola ini bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Brush of sulfate menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang berbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, sebagian akan mengalir kembali ke usus halus. Kemudian yang kelima yaitu proses pencernaan lemak monogastrik dan juga ruminansia. Proses pencernaan lemak pada ruminansia pencernaan lemak pada umumnya dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak takan yang akan membebaskan asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak yang tak jenuh tidak terserap di rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap akan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini merupakan mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi yang sebagian alat teleportasi lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim yang brand enzim lipase. Kemudian gliserol meneruskan perjalanan ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang mengemulsikan asam lama menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa. Usus halus, lemak yang diserap masuk ke
peredaran darah melalui pena, portal ke hati melalui sistem limfatik, dan ductus productus thoraciculus, bagian dari lemak ayam, akan diserap pertama yang masuk ke peredaran darah melalui sistem limfatik dalam langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme di dalam hati. Tersedia untuk sesuatu mekanisme yang mengangkat lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan, entah kemudian pencernaan. Nah, kemudian masuk ke pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah triglisirida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol saat lemak masuk ke dalam duodenum. Maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon antigastric. Ia menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat susu proses pengaduk lemak yang dirumuskan oleh Davidul Drombak. Kembali kemudian memecah ikatan ester atau asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu yang menyempatkan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase atau lebat lebih kerja oleh enzim lipase F diglisida menjadi gliserin dan asam lemak oleh enzim lipase. Kemudian asam lemak ini rasa grisip of dalam spidil usus trisalil ini berhasil gliserol ini kemudian lebih serul fosfolid dan juga kolesterol membentuk klimokron yang akan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ketujuh Adam menjelaskan hubungan antar proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh baik unggas maupun ruminansia. Keterkaitan yaitu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antar glukosa dan asam triupat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan menjadi oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat satu molekul koenzim A, kemudian menjadi molekul asetil koenzim A yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat asetil. Koenzim ini yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak karbohidrat ya komdeka lebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan disebut sebagai adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan menjadi piruvat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino ketogonik diubah menjadi asetil koenzim A yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga yaitu asam amino non UBL glukonik dan memicu ketogenik di demensia dan langsung memasuki siklus Krebs-Hall. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam ATP, karbon dioksida atau CO2, dan juga air. Ada hal yaitu H2O, kemudian seperti hal karbohidrat. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.